Inilah rumah kita. Paroki Aloysius Gonzaga, Sungai Lilit. Tempat kita berkumpul, berdoa, dan melayani. Sedikit demi sedikit, bata demi bata, kita membangun tempat yang akan menjadi pusat kebersamaan dan pelayanan. Di gedung serbaguna inilah kita akan berkumpul, berbagi cerita, dan melayani sesama dalam karya iman. Mari ambil bagian dari karya ini. Satu hati, satu langkah untuk rumah kita.
Frater, suster, Bapak, Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi, Pesta Pembaptisan Tuhan, tahun liturgi A dengan tema Allah memaklumkan Yesus sebagai putranya untuk menegakkan hukum di bumi yang diurapi dengan roh dan kekuatan, yang berkeliling sambil berbuat baik. Ia tidak pandang bulu, semua orang yang bertakwa berkenan kepadanya. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Andreas Yudi Wiyadi Okarm dari Paroki Sungai Lilin. Kor dari lingkungan Santo Paulus, tata laksana dari OTD San Frates. Orang tua diberkatin. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Saudara,
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari dan saudaraku, pada sore hari ini kita patut bersyukur dan bergembira karena hadir di tengah kita Romo Andreas Yudi Ordo Karmel bersama dengan DPH dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga Sungai Lilin bersama-sama dengan kita. Maksud dan tujuan mereka adalah agar kita ikut ambil bagian di dalam pembangunan dan penyelesaian gedung serbaguna yang oleh Paroki Santo Aloysius Gonzaga di bawah pimpinan Romo Andreas Yudi Okarm ini hendak diselesaikan. Tadi Anda semua ketika memasuki pintu utama gereja juga pintu samping gereja disambut oleh beberapa orang dan memberikan amplop. Seperti biasanya kita ingin berpartisipasi di dalam jerih lelah mereka yang nantinya gedung serbaguna itu dapat dijadikan sebagai sarana bagi umat di Paroki Santo Aloysius Gonzaga Sungai Lilin untuk berdinamika bersama dengan pastor atau gembala yang ada di sana. Maka mari kita dukung mereka agar kita sebagai bagian tubuh Kristus, artinya kesatuan gereja di Keuskupan Agung Palembang ini juga ikut ambil bagian bersama dengan Romo Yudi dan kawan-kawan. Mari kita awali Ekaristi ini dengan hening sejenak, kita meneliti batin kita menghadap Tuhan untuk menyiapkan agar perayaan keselamatan ini sungguh-sungguh menjadi perayaan yang menyelamatkan bagi kita masing-masing. Pada hari ini pesta pembaptisan Tuhan, hari ini mengakhiri lingkaran masa Natal. Pembaptisan Tuhan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan adalah pula permulaan tugas untuk melayani orang lain, melayani sesama, menghadirkan kerajaan Allah. Maka mari kita heningkan diri, kita periksa batin, mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan sehingga kita layak merayakan karya keselamatan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, ketika Kristus dibaptis di sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon semoga kami anak-anak angkatmu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayanganmu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguru di atas air yang
diam sebagai raja untuk selama-lamanya. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku semua yang terkasih, semuanya apa kabarnya? Baik. Hari ini kita bersama-sama merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Terlebih dulu saya ingin menghantar Anda dengan menyampaikan 2 buah pantun. Nanti Anda kalian jawab, cakep gitu ya. Pelita telah menyala semalaman, pelita itu barusan diambil dari kereta. Hari ini kita mengenangkan pembaptisan Tuhan, mengenang dan mensyukuri pembaptisan kita pula. Amin. Maka yuk dalam kesempatan ini pula kita mensyukuri pembaptisan yang telah kita terima. Peristiwa pembaptisan bukan sekedar ritual dalam ibadah, tapi karya agung Tuhan yang menjadikan kita lahir baru dari air dan Roh Kudus. Maka nanti kita akan bahas pantun yang kedua. Buah duku itu sudah bersih, buah itu dijadikan minuman. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Kita saat ini menerima kabar baik dari Allah. Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Sangat jelas Allah Bapa menyatakan berkenan pada putranya yang tunggal, yakni Yesus Kristus. Maka ajakan saya, ayo kita semua mengimani dalam hati kita sabda Allah ini, bahwa Allah Bapa juga berkenan kepada kita masing-masing. Kepada Anda dan saya, siapapun Anda. Allah berkenan, Allah tanpa terkecuali mencintai Anda. Pertanyaannya, mengapa Allah Bapa berkenan pada diri Yesus Kristus? Tentu banyak alasan dan jawaban. Setidaknya 2 hal yang akan kita angkat di sini sebagai jawaban. Yang pertama, karena Dia Yesus seorang putra yang rendah hati. Yesus tidak sombong. Allah sayang pada manusia yang rendah hati. Kita ingat doa Yesus, Bapa Tuhan langit dan bumi, semua Engkau sembunyikan bagi orang pandai dan orang bijaksana, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus di hadapan Allah Bapanya merasa diri kecil. Itulah yang nyata dalam kerendahan hati Yesus. Kita baru saja merayakan Natal, perayaan solidaritas dan kerendahan hati Tuhan Yesus. Ia mengosongkan diri sehabis-habisnya, dan kita kenang Dia lahir di kandang domba. Suatu tempat yang sederhana. Bahwa Dia adalah Tuhan, lahir di tempat yang seperti itu sungguh luar biasa. Kerendahan hati Tuhan sungguh nyata. Pernahkah seorang guru membasuh kaki para muridnya selain guru Yesus? Ini bukan kelemahan,
tetapi kekuatan yang lahir dari kasih yang mendalam pada para muridnya untuk melayani mereka. Maka, inginkah Anda berkenan pada Allah? Mari kita berlomba untuk rendah hati. Allah tidak senang manusia yang sombong. Oleh karena itu, rekan-rekan muda, kalau cari pacar, ukuran yang pertama-tama adalah pribadi yang rendah hati. Jangan silau ketika yang datang dengan seorang yang naik mobil mewah dengan pamer ini dan itu. Tetapi silaulah dengan kerendahan hatinya. Justru orang yang berpribadi seperti itu, dalam situasi apapun dia akan bisa mudah menerima. Tapi kalau orang yang sombong, ada perubahan sedikit saja, dia mengeluh, dia protes. Sudah tahu bahwa dia salah, karena kesombongan dirinya, dia tidak mengakui kesalahannya. Padahal yang terjadi dalam kehidupan keluarga sebagai suami istri, peristiwa kejatuhan, peristiwa kelemahan itu sangat nampak. Tanpa ada pengakuan kesalahan dan juga pengampunan, perkawinan bisa menjadi hancur. Yang kedua, Allah Bapa berkenan kepada Yesus karena Yesus adalah seorang yang selalu taat kepada Bapanya. Kita tadi mendengarkan kata-kata Yesus ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal ini terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Itulah Yesus, seorang pribadi yang sungguh taat kepada kehendak Allah. Yesus sendiri dalam Injil Yohanes juga pernah mengatakan, "Makananku adalah melaksanakan kehendak Bapa." Yesus tidak pernah memberontak pada Allah Bapanya. Yesus tidak pernah ingkar pada Allah Bapanya. Ketaatan Yesus itu berpuncak pada salib. Hanya orang yang taat pada Allah yang berani memikul salib, karena Yesus lebih dahulu memikul salib dan menebus kita dengan salibnya, maka kita hendaknya juga berani taat memikul salib kita setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, tahukah Anda akar perpecahan gereja dari gereja Katolik mula-mula yang satu menjadi begitu banyak denominasi? Akarnya adalah ketidaktaatan pada Tuhan melalui pimpinan gereja. Seorang imam yang protes, Romo Martin Luther, pada waktu itu protes atas ajaran gereja dan kebijakan gereja yang dinilainya tidak tepat. Akhirnya, karena merasa paling benar sendiri, dia tidak taat dan memisahkan diri pada ibu gereja. Begitu terus sampai sekarang, terjadi perpecahan demi perpecahan karena ketidaktaatan. Suami istri yang mulai tidak taat atau tidak setia kepada Tuhan, hati-hati. Hati-hati, di situ sudah mulai ada godaan. Bisa-bisa ujungnya adalah perceraian. Maka apapun itu, berjuanglah untuk setia. Berjuanglah untuk taat pada janji perkawinan Anda. Anda telah berjanji untuk mencintai satu sama lain
sebagai pasangan, sebagai suami istri, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dalam suka dan duka. Ya memang kalau dalam saat untung, saat ada rezeki, saat gajian memang mudah. Tetapi ketika ada kegagalan, ada sakit, ada penderitaan, untuk setia tidak mudah. Tapi itulah salib yang harus kita pikul. Karena memang Tuhan setia kepada Allah. Tuhan juga setia kepada kita. Karena ada lagunya kan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Tuhan Yesus setia. Dia tahu apa yang Anda hadapi. Dalam rintihan hati Anda, dalam tetesan air mata Anda, Dia tidak jauh. Dia beserta Anda karena Dia Immanuel. Allah beserta kita. Saudara-saudari terkasih, pembaptisan yang telah kita terima itu juga bermakna lahir baru dari air dan Roh Kudus. Itulah ajaran Yesus seperti yang disampaikan kepada Nikodemus. Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Kelahiran baru ini disebut sebagai kelahiran rohani. Artinya apa? Lahir dari air. Air memungkinkan pembersihan dan juga penyegaran. Anda kotor, Anda mandi sehingga menjadi bersih. Anda haus, minum air, Anda lega dan mengalami kesegaran kembali. Roh Kudus memberikan kehidupan baru secara spiritual yang memungkinkan seseorang memiliki hubungan pribadi dan mengalami kasih Allah. Maka sebagai orang beriman, kita hendaknya percaya akan pembaruan hidup, pembaruan roh yang bekerja dalam diri kita. Mengapa? Karena roh Allah selalu memungkinkan adanya pembaruan itu. Orang mungkin sering mengatakan, bila masih watuk bisa diobati. Tapi bila sudah menjadi watak, sulit diobati. Saya termasuk orang yang tidak percaya akan kata-kata ini. Karena manusia itu makhluk yang hidup dan selalu bisa berubah menjadi lebih baik dari waktu kian waktu. Karena manusia itu adalah makhluk yang hidup, yang nyata dalam perubahannya. Ada banyak contoh dalam kehidupan ini yang dulu jahat, yang dulu rusak, ada pembaharuan dan perbaikan dengan satu caranya, bertobat. Saulus yang sangat jahat bertemu dengan Yesus yang bangkit, dia berubah drastis dalam hidupnya, dia bertobat. Ada seorang pria yang sebelum menikah berandalan, tetapi setelah menikah menjadi orang yang alim, baik, penuh tanggung jawab pada keluarga. Dan saya banyak menemui orang-orang yang seperti itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, bukalah hatimu agar dibentuk kembali oleh Allah. Roh Allah mampu mengubah dan membaharui hidupmu, asal Anda mau. Tetapi bila Anda tidak mau, Allah juga tidak mau memaksa. Anda tahu sendiri akibat orang yang menolak rahmat Allah. Hidupnya dalam keterasingan, kesepian, kekosongan,
dan tidak menghasilkan buah-buah roh. Maka sekali lagi, berubahlah. Karena hidup Anda yang singkat dan sekali ini di dunia, dikehendaki oleh Allah berbuah dan bermanfaat bagi orang lain. Seorang rekan imam pastor paroki di Jakarta pernah bercerita, setidaknya beliau menemukan 3 OMK di parokinya ketika diajak mendoakan doa Bapa Kami, mereka tidak bisa mengucapkan doa ini dengan baik. Bukan karena anak-anak muda ini bodoh, tidak bisa menghafal doa Bapa Kami, tidak. Bukan itu masalahnya. Karena mereka mempunyai pengalaman yang buruk dengan bapaknya. Bapaknya bukan seorang bapak yang baik. Bapaknya seorang pemarah, kata-katanya kasar, mudah mengumpat, menjelek-jelekan dan lain-lain, sehingga anak-anak muda ini mengalami kepahitan batin. Moga-moga orang tua seperti ini tidak ada di San Frades. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita baharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudari dan saudaraku, kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Umat menjawab, Tuhan berkatilah umat-Mu. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi semua umat Kristen, semoga semua umat Kristen dipersatukan di dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini, seluruh umat-Mu selalu mendengar sabda Putra-Mu dan tekun melaksanakannya. Marilah kita berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu diterangi oleh sabda-Mu, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari pewartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh alam semesta. Marilah kita berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi para penderita, semoga pengharapan orang-orang yang sedang menderita mendapatkan peneguhan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Marilah kita berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu bertumbuh sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan keadaan Sang Penyelamat, sehingga kita siap sedia untuk selalu melaksanakan kelembutan serta kerendah hatiannya dalam setiap langkah hidup ini. Marilah kita berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bersama dengan keluarga Martinus Gani, kami mengucap syukur atas ulang tahun Veronica Sri Indarti
Enrika Fiorella, Nathan Ryder Salim, dan Ethan Ryder Salim. Semoga Allah Bapa selalu memberikan kesehatan dan berkat yang berlimpah bagi mereka yang merayakan ulang tahun, dan dalam keluarga mereka senantiasa didampingi oleh Tuhan. Marilah kita mohon, Tuhan berkatilah umat-Mu, bersama dengan komunitas OTD, orang tua diberkati Paroki San Frades, mendoakan rekan-rekan OTD yang saat ini sedang sakit, khususnya Bapak Yakubus Effendi yang dirawat di Rumah Sakit Darmais Jakarta, Ibu Marta Rahayu yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Palembang. Semoga Bapak melimpahkan berkat kesehatan, pemulihan bagi saudari-saudara kami yang kami doakan ini. Marilah kita mohon, Tuhan berkatilah umat-Mu. Kami doakan arwah orang beriman, khususnya keluarga Louis Muin Alimin, bagi arwah Ibu Alice Florence Hokim New yang meninggal dunia pada tanggal 9 Januari tahun 2026, dan dari keluarga Ibu Veronica Titi Swendah mendoakan arwah Dominikus Gusman. Terimalah ya Bapa ke dalam pangkuan-Mu arwah orang beriman yang kami doakan ini. Semoga mereka juga menjadi pendoa yang setia bagi sanak keluarganya. Marilah kita mohon, Tuhan berkatilah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, pandanglah kami sebagaimana Engkau memandang putra-Mu dengan penuh kasih sayang, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bersembah
Berdoalah saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu pada perayaan putramu yang terkasih ini. Ubahlah persembahan ini menjadi kurban Kristus, yang karena belas kasih-Nya berkenan menghapus dosa-dosa dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di Sungai Yordan Engkau telah menandai pemandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit kami percaya bahwa sabdamu tinggal di antara manusia. Dan oleh roh turun dalam rupa burung merpati, kami tahu bahwa Kristus hamba-Mu diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk maklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Sebab itu bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji dan memuliakan-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, Ibu Alice Florence Hokim Nio dan Dominikus Gusman. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Paran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau berkenankan turut serta muji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita nyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagiakan
kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu ini, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sekarang lihatlah. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dosa-dosaku dan dosa-dosamu. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tubuh Kristus.
Mari kita mengambil doa tahun devosional. Kita doakan bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Kristus, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintaimu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para kudus Allah, doakan. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas Ekaristi Kudus ini. Engkau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Dengan rendah hati, kami mohon semoga kami yang setia mendengarkan Putra Tunggal-Mu, sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Loangga Adistela Burlian, putra dari Helwinus Effendi dan Heniwati, warga lingkungan Teresia, dengan Natania Abigail Hanson, putri dari Julie Edison dan Handa Jani, dari Villa Tangerang Regency 1, Gerbang Raya Priuk, Kota Tangerang. Rencana perkawinan tanggal 17 Januari 2026 di Gereja Santa Teresia, Menteng, Jakarta Pusat. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan ini, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Kursus persiapan perkawinan Dekanat Palembang. Kursus akan dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Februari, bertempat di Paroki Santo Petrus, Sematang Borang. Pendaftaran paling lambat tanggal 12 Februari, PIC Bambang Haryadi. 3. Pelajaran untuk komuni pertama. Seksi katekese akan menyelenggarakan pelajaran komuni pertama. Formulir pendaftaran diambil di Sekretaris Lingkungan dan dikembalikan ke Sekretariat selambatnya tanggal 17 Januari, PIC Evinta Pangabean. 4. Seminar Iman. Dalam rangkaian kegiatan menyambut 100 tahun Karitas, diadakan seminar iman dengan tema Bersukacitalah Senantiasa dalam Tuhan. Seminar diselenggarakan pada tanggal 18 Januari pukul 10.30 sampai 1.30 di Auditorium Sekolah Kusuma Bangsa. Pembicara Suster M. Fransita, FCH, dan Romo Julius Sunardi, SCJ. Anggota lingkungan yang ingin mengikuti kegiatan ini dipersilakan menghubungi ketua lingkungan masing-masing. 5. Penerimaan
3 dan 4 Januari diintensikan sebagai kolekte khusus untuk Hari Anak Misioner. Terima kasih kepada semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari dan saudaraku, pantas kita berterima kasih kepada Romo Andreas Yudi yang memimpin perayaan Ekaristi ini, juga para pelayan liturgi dari mulai lektor, pemazmur, prodiakon, misdinar, juga petugas kur dari lingkungan Paulus, juga tim multimedia serta tata laksana yang terus mendampingi kita, melayani kita dalam perayaan Ekaristi ini, juga tim dekorasi yang juga menyemarakkan perayaan ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa kata dari DPH Santo Aloysius Gonzaga Sungai Lilin. Kami persilahkan yang mewakili untuk menyampaikan sesuatu, silakan. Sambil menunggu Bapak DPH untuk maju, kami mohon dari tim multimedia untuk menayangkan film pendek yang dikirimkan kepada tim multimedia untuk memberi gambaran sekilas tentang proses pengadaan dan pembangunan GSG Gedung Serbaguna. Inilah rumah kita. Paroki Aloysius Gonzaga, Sungai Lilin. Inilah rumah kita. Paroki Aloysius Gonzaga, Sungai Lilin. Tempat kita berkumpul, berdoa dan melayani. Sedikit demi sedikit, bata demi bata, kita membangun tempat yang akan menjadi pusat kebersamaan dan pelayanan. Di gedung serbaguna inilah kita akan berkumpul, berbagi cerita, dan melayani sesama dalam karya iman. Mari ambil bagian dari karya ini. Satu hati, satu langkah untuk rumah kita. Bapak dan Ibu dan Romo, suster, frater, dan Bapak Ibu semuanya, sebelum kami sampaikan satu kata, terlebih dulu kami menghormati Bapak-Bapak dan terlebih Romo yang telah memberikan waktu bersama dengan umat yang ada di
San Frades ini. Dan sebelumnya yang kami hormati Romo Haryanto sebagai Romo Paroki, Romo Rekan, Romo Heru, dan Romo Sigi. Yang kami hormati Romo kami yang kami cintai adalah Romo Yudi Omkar di Paroki Pegaja Sungai Lilin, dan Ketua DPP Bapak Sukamto yang kami hormati beserta rekan-rekan BPP paroki kita yang ada di sini. Yang kami hormati WK yang ada di sini, ibu-ibu WK yang kami hormati beserta seksi-seksi yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan yang kami sayangi anak-anak OMK, anak-anak kami, guru sekolah minggu, dan anak-anak sekolah minggu yang kami cintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ini masih suasana Natal Tahun Baru, terimalah salam kami. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semangat itu harus ada. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal dan Tahun Baru. Oke, terima kasih. Yang kami sampaikan beberapa poin kepada Bapak dan Ibu. Ada 3 hal yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu dengan pengurus-pengurus gereja. Yaitu 1 adalah kami berterima kasih kepada Romo sekali lagi, frater, suster, dan seluruh umat yang ada di paroki kita di San Frades ini, bahwa mengizinkan kami untuk datang di sini. Dan terutama dan utama bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena pada saat ini bisa kita bertatap muka bersama-sama. Kalau Tuhan yang mempertemukan kita pada saat ini, Bapak dan Ibu, tidak akan mungkin kita bisa bertemu. Itu kita bersyukur di hadapan Tuhan. Selanjutnya, apabila nanti dalam penyampaian seterusnya dari rombongan kami, ya mohon dimaklumi, ada kekurangannya. Mengapa saya duluan itu, mungkin ada kata-kata yang kami sampaikan nanti yang tersinggung di hati Bapak dan Ibu dalam penyampaian kami. Kami beritahu bahwa kami adalah serombongan dengan Romo Yudi dengan tim. Ada kami semuanya adalah 12 orang yang datang pada malam ini dalam misa ini dengan tujuan untuk mohon belas kasihan Bapak dan Ibu, Romo, suster, semuanya, pengurus gereja. Belas kasihan ini adalah lebih berharga dari segala-galanya. Tentu belas kasihan ini adalah, ya, tujuannya adalah dalam rencana kami yang setahun yang lalu sudah disampaikan oleh Romo tadi. Tujuannya adalah mohon belas kasihan berupa dana untuk membangun gedung serbaguna yang sedang kami bangun. Sudah Bapak-bapak lihat tadi bagaimana pembangunan itu masih seperti itu. Hanya dikasih belanda di atas itu yang sudah dicor
semuanya masih belum selesai. Jadi kami mohon bantuan dengan ikhlas, seikhlas-ikhlas Bapak dan Ibu. Mengapa? Tujuan kami waktu itu bahwa karena gereja yang sudah dinampakkan fotonya tadi adalah setiap pertemuan kami, pengurus gereja adalah kami pakai, seperti gereja ini kami pakai setiap pertemuan. Yang selayannya tidak dipakai untuk pertemuan-pertemuan. Nah, tetapi karena dengar rencana itu kami wujudkan. Jadi dalam pikiran kami Bapak dan Ibu, Tuhan berfirman, tiada mustahil bagi Tuhan, asalkan ada usaha. Tentu usaha kami salah satu Bapak dan Ibu adalah kami mohon bantuan Bapak dan Ibu. Tidak akan mungkin kami bisa bangun gedung sebesar itu Bapak dan Ibu kalau hanya kekuatan kami dari paroki Sungai Lilin. Tidak akan mungkin. Tetapi dengan kebersamaan kami yakin kepada Bapak dan Ibu, karena kita satu tubuh. Itu hanya dinamakan adalah gedung serbaguna paroki Sungai Lilin. Tetapi adalah kami yang memakai, tetapi adalah gedung itu adalah kepujaan kita semuanya. Mengapa? Karena kita satu tubuh tadi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami yang menikmatinya, kami yang merencanakannya, tetapi uluran tangan Bapak dan Ibu adalah sangat kami butuhkan pada saat-saat ini. Kira-kira dalam penyampaian kami ini Bapak dan Ibu, sekali lagi, mungkin pertama masuk Bapak dan Ibu agak terganggu sedikit. Yang seyogianya, yang biasanya adalah datang dari depan, masuk dalam gereja, sudah tidak ada mengganggu seperti yang dibagikan oleh tim kami tadi. Tetapi itu sekali lagi kami mohon maaf, seakan-akan terganggu situasi sedikit kedatangan kami. Tetapi kami yakin dengan kedatangan kami, Bapak dan Ibu adalah menjadi berkat, terutama berkat bagi kami. Dan Bapak dan Ibu, pertemuan kita ini adalah suatu yang indah bagi kami merasakan. Mungkin kalau situasi, mungkin sampai besok lagi kami di sini untuk bersama-sama. Yang bisa ngobrol dengan kami, ya kami ajak ngobrol dengan Bapak dan Ibu. Intinya Bapak dan Ibu, mohon bantuannya setulus-tulus hatinya supaya menjadi juga berkat bagi untuk membangun gedung serbaguna kita itu. Punya kita semua itu, tapi sekali lagi kami perlu garis bawahi adalah kami yang memakainya Bapak dan Ibu. Diizinkanlah kepada kami untuk memakainya dan untuk juga membantu kami berupa dana. Entah seberapapun adalah bermanfaat bagi kami. Dan sebelum kami terima itu, baik malam ini maupun besok, kami selalu berdoa. Baik untuk di paroki kami dengan Romo, kami selalu bawa dalam doa, maupun juga nanti di status kami ajak berdoa bahwa memang sudah kita datangi umat-umat kita, saudara kita, satu iman di San Frades, di paroki San Frades adalah inilah wujudnya sudah bisa terbantu untuk membantu kita untuk melanjutkan pembangunan serbaguna ini. Kurang lebih dalam penyampaian kami ini, Bapak dan Ibu, suster, frater, seluruh pengurus, prodiakon, DPP, dan Romo sendiri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Salam. Selamat malam. Baik, saudara-saudari yang terkasih, Bapak Valius Lase panjang lebar menyampaikan, intinya sebenarnya satu adalah
kita dengan rendah hati mengetuk hati Anda semua untuk bisa berbagi, membantu kami dalam rangka menyelesaikan pembangunan gedung serbaguna kami. Kami termasuk paroki yang baru berdiri atau diresmikan oleh Bapak Uskup, waktu itu Monsinyur Yohanes Harun Yuwono, di 29 September 2023. Jadi masih 2 tahun lebih. Oleh karena itu sarana prasarana memang masih sangat minim dan kami mulai tahun lalu, mulai bulan Juni memberkati untuk peletakan batu pertama dan sekarang sudah temboknya sudah selesai, tinggal ke atas. Maka kami mengetuk saudara-saudari semua, semoga dengan bantuan Anda kalian, kami dapat dengan lancar dan Anda juga diberkati dengan kemurahan rezeki, kebahagiaan dalam keluarga, terus juga keselamatan. Yang kedua, terima kasih Romo Haryanto dan seluruh umat yang telah memberi kesempatan kepada kami semua dalam rangka penggalangan dana gedung serbaguna ini. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Mari kita akhiri ekaristi kita. Kalau Anda tidak membawa dana, bisa memfoto dari amplop itu, nanti sekali waktu Anda bisa mengirim lewat ada barcode yang ada di amplop itu. Tuhan bersamamu. Anak-anakku, rekan-rekan muda, saudara-saudari, Bapak, Ibu, Anda kalian dan keluarga-keluarga Anda, selalu mendapat lindungan dan berkat melimpah dari Allah yang Maha Kasih, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada